Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saya mau menjelaskan masalah harga sarang kronis ya. Sekarang ini ada pertanyaan ini, katanya berapa harga di lapangan sarang kronis. Jadi sebelum saya lanjut konten saya ini saudaraku, tolong ditonton sampai habis supaya ada ilmu namun sedikit ya, semua bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada ya. Terhubung juga ini karena bulan puasa ya, bulan Ramadan ya, sudah melewati seperduanya. Mudah kita ini sehat-sehat semua walafiat. Begitupun juga saudaraku. Jadi sebelum saya lanjut konten saya ini, tolong ya di komen ya, kalau perlu di like, di subscribe, di share sama teman-teman ya supaya bermanfaat. Jadi begini saudaraku, sekarang saya mau menjelaskan masalah harga sarang kronis yang pembelian di lapangan saat ini ya. Jadi itu harga sarang kronis sekarang, harga di lapangan ya, di pelosok atau bahasanya di petani walek. Itu sarang kronis berarti sarang yang paling murah ya, sarang yang paling di bawah harga di antara segala sarang walek ya, maksud saya mulai dari pelontos bersusun ke bawah ya. Jadi sarang kronis itu berarti sarang yang paling parah, sarang yang paling di bawah dari sarang sesetan atau sarang robekan ya. Sarang kronis itu berarti sarang dia tidak mengenal model kualitas, semacam kayak sarang pelontos, sarang sudut, sarang patahan, sarang kakian, sarang bakpao. Semua itu kalau sudah kronis, baik biar sarang mangko itu kalau sudah kronis itu berarti murah. Ciri-ciri itu sarang kronis ya, ini jawabannya ya. Ciri-ciri sarang kronis itu sarang yang sudah kehijau-hijauan ya, sarang yang berwarna kayak kehijauan ya, itu sarang kronis. Lebih murah lagi daripada sarang bakpao. Gitu saudaraku ya. Jadi ada pertanyaan di lapangan yang saya datangi itu, saya punya langganan. Nah, kebetulan dia punya sarang, ada teman, dia punya temannya itu, dia punya sarang sudah lama sekali dibuka, baru dia bagian dalamnya terlalu lembab sekali, kotor, lama dibuka sampai dia merembes air dari plak ya, karena dia punya cor bangunan itu, dia plaknya agak ya gimana ya, mungkin dia tidak ada plesteran di atasnya itu, sampai merembes air itu masuk kena dia punya sirip ya, sirip kayu kan, dia pakai sirip kayu. Jadi sampai sarang walek itu lama tidak dibuka juga, sampai berubah warna ya. Dia mangko, dia punya sarang mangko, patahan juga ada juga sudut, tapi dia berubah warna jadi kehijauan, itu yang kayak berlumut. Jadi itu sarang kronis, itu sarang yang paling murah harganya ya gitu. Jadi harga sarang kronis saat ini itu 1.500.000 per 1 kilo ya. Jadi hampir mirip dengan sarang serbuan. Itu. Jadi sarang kronis hati-hati ya, karena itu sarang kronis itu kayak sudah berlumut. Ada harga saudaraku, tapi terlalu murah. Makanya itu tolong ya, bagi saudaraku yang punya RBW, diperhatikan itu bagian dalam bangunannya. Kedua itu bagian sirip, perlu diperhatikan seksama ya, bagian dalamnya. Jangan sampai kita mengatakan sudah bagus sarangnya, banyak burungnya di dalam ya, bukan masalah banyak burungnya atau bagusnya, kita perlu perhatikan itu bagian airnya, kalau ada air merembes dari plak ya, karena itu biasa membentuk sarang kronis. Walek tadinya itu sarangnya bagus putih, tapi karena lama dibuka kotor sampai air merembes di sirip, kena sirip itu terjadinya itu sarang kronis. Sarang kronis berarti sarang murah.
Itu tadi harganya 1 juta sampai 1.500.000 per 1 kilo. Dia tidak mengenal itu apakah dia mangkok, namun mangkok itu atau sudut atau patahan, tapi dia sudah berwarna kronis, berarti itu murah sekali kenanya, saudara-saudaraku ya. Nah, kalau masih warna krem atau bahasanya putih beras itu kan masih bagus ya, bagus. Tapi kalau bilang kronis itu, aduh, itu bahasanya kata kasarnya itu kayak sarang gimana ya, pokoknya murah lah, sarang kronis. Jadi diusahakannya saudaraku ya. Itu pesan saya, kalau di bagian dalam BRBW-nya diusahakan itu diperhatikan betul-betul itu bagian dalam dengan siripnya, dengan air yang merembes di plak dari atas ya. Itu kan air merembes itu dari itu yang plak itu masuk di dalam ruangan sampai dia itu di bagian sirip, dia kena itu sampai sarangnya itu berubah warna kayak gitu ya. Nah, sampai itu warnanya itu berlumut itu kehijau-hijauan, itu dibilang sarang kronis. Ya, ada juga biasa itu kuning, tapi kuningnya itu yang jelasnya sudah kuning. Itu intinya itu kayak kehijau-hijauan sudah, itu dia punya sarang kayak ini, warna ini baju ini. Itu sarang kronis. Jadi itu petani walek yang punya RBW, usahakan jangan terjadi sarang kronis. Kalau bakpao kan lain bahasanya. Kalau bakpao itu kan sarang itu sudah lama, sarang sudah sering ditempati bertelur, tempati menetas anaknya ya, telurnya jadi anak. Nah, itu biasa itu masih mendingi karena dia hanya tebal. Biasa itu dia itu hanya tebal, kuning, kotor, itu sarang bakpao. Nah, sedangkan saya bahas ini sarang kronis, sarang yang paling murah. Kata kasarnya itu sarang jelek ya, tapi yang jelasnya biar itu sarang kronis tetap ada harga, hanya terlalu murah ya. Jadi teman-temanku sekalian atau para petani walek yang punya RBW di lapangan, mudah-mudahan jangan selalu menjual sarang kronis ya. Diusahakan itu ya, dihindari itu sarang kronis, karena sarang yang paling di bawah harga ya. Nanti kalau kita jual itu sampai 1 kilo 2 kilo kecewa ya, kenapa murah sekali. Kalau 1 kilo itu kenanya itu kan 1 juta sampai 1.500.000 ya saat ini. Kalau 2 kilo kan 3 juta saja ya harganya ya. Tapi kalau sarang bagus itu tidak usah bilang pelontos, sarang patahan lah atau sudut, itu kan lebih 10 juta harganya per 2 kilo. 1 kilo itu kan harganya itu sekitar 7,5 juta sampai 8 juta. Per 1 kilonya. Tapi kalau sarang kronis itu harganya 1 juta sampai 1.500.000. Jauh sekali bedanya saudaraku ya. Terlalu jauh bedanya. Jadi tolong dihindari ya terjadinya sarang kronis. Itu ya saudaraku ya. Jadi tolong dipahami saudara, teman-teman yang belum paham itu sarang, tingkat-tingkatan sarang dan kualitas sarang, dikasih informasi sama teman-teman yang lain supaya itu sarang kronis, menurut konten saya ini yang saya paparkan ini, hindari itu sarang kronis ya. Yang terutama itu perhatikan bagian dalam RBW-nya ya, kita perhatikan. Kalau walek itu tetap bersarang itu tetap gitu sarangnya, karena itu perubahan warna dengan kualitas sarang itu dari perawatan. Itu dari perawatannya. Kalau rawatannya bangun RBW tidak bagus ya, itu terjadinya itu sarang kronis ya. Jadi ini ada berapa konten saya yang saya bahas masalah sarang, harga, kualitas dan komposisi dan kualitasnya maksud saya. Ini barusan ada saya bahas tentang sarang kronis, sarang yang paling murah, sarang sampai berubah warna ke hijau-hijauan. Itu ya. Jadi oke lah saudara, itulah saya tadi paparkan namun sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Mulai dari Sabang sampai Merauke, semoga ada manfaat buat teman-teman yang saya bahas ini di konten saya ini ya. Tolong ya di share saya teman-teman ya, dikasih info sama teman-teman yang lain. Maksud saya itu tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada yang belum paham. Insya Allah saya akan membahas lain waktu kalau ada pertanyaan teman-teman di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, begitupun juga saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada.
Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya ini terselip, karena saya manusia biasa. Hanya Allah yang sempurna. Kita ini saling memberikan informasi, istilahnya mengisi. Begitu teman-temanku ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Namun sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa teman-teman ya, ditonton sampai habis. Di komen, di like, di subscribe, dan di share kalau perlu sama teman-teman yang lain. Jadi gitu teman-teman ya. Nanti lain kali kalau ada kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.